Ya, maju. Saya nggak gigit, tenang aja. Nggak gigit. Tes. Oke, baik, saya buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa 'azzim wa karim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, kemudian ada pembina kita, pembina rohis kita, Bapak Aan, kemudian Ibu Siti Aisyah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan segala puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya, atas berkat kasih sayangnya Allah, kita bisa hadir ya dalam rangka tahsinul tilawatil Quran. Khususnya kita fokus dalam memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Salawat beriring salam kepada uswah kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tadi juga teriringkan kepada umat-umatnya yang mau mengakui Nabi dan mau diakuin sama Nabi. Ya. Baik, mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya mohon izin untuk meminta pada kawan-kawan juga membacakan suratul Fatihah, terkhusus kepada ayah mertua saya yang pada hari Ahad ya, hari Minggu kemarin meninggal dunia. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di surganya. Khususon ila ruh Ali bin Sa'adi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, baik. Segala puja-puji hanya milik Allah. Salawat tadi juga sudah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ya kita mulai. Ini kelas berapa? 10 RPL. PR. Siap. PR ya. Oke. Ini pertemuan ke berapa? Kedua. Oke, berarti kemarin sudah sampai ayat 4 atau pertama? Tenang. Iya, baik. Oke, ini pertemuan kedua, artinya kemarin kita sudah sempat mempelajari ini ya, yang awal ya, ayat-ayat awal sampai ayat 4 biasanya sih. Gitu. Nah, jadi mungkin review sedikit, kita ulangi karena pertemuannya sebulan sekali atau sampai 2 bulan sekali. Kita di sini belajar namanya tahsinul tilawah. Jadi tahsin itu dari kata hasan. Hasan itu artinya baik. Nah, artinya kita di sini memperbaiki tahsinul tilawah. Tilawah itu bacaan, gitu ya. Jadi memperbaiki cara membaca kita, gitu. Karena saya yakin maksudnya di rumah itu kawan-kawan atau seumuran sekarang pasti udah, khususnya surat Al-Fatihah ya, pasti sudah hafal gitu kan. Nah, permasalahannya bukan cuman sudah dihafal gitu, karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Nah, kalau rukun sholat ada kesalahan atau kekurangan, dia bisa mempengaruhi, bahkan sampai bisa membatalkan sholatnya gitu ya. Jadi perlu kita pelajari cara membaca Al-Qurannya gitu ya. Karena berbeda melafazkan huruf itu bisa berubah arti. Kemarin saya udah kasih contoh ya. Contoh di sini nih. Alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar yang pertama apa yang kedua? Apa bedanya? Bedanya di ain di sini ya. Nih di ain. Itu karena memang seharusnya ain. Kalau pakai hamzah, pakai a bukan a, maka artinya berubah. Kalau arti sebenarnya kan segala puji, hamdu ini pujian ya, segala puji ya. Pakai al itu berarti udah khusus tuh. Kalau dalam bahasa Inggris tuh penggunaan kata artinya udah jelas nih orangnya nih ini gitu. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi lillah, Allah, Rob itu Tuhan semesta alam, alamin. Kalau pakai ini ya, pakai alam. Tapi kalau pakai hamzah maka dibaca dari sini, kehancuranlah bagi Allah gitu. Jadi beda satu huruf saja bisa merubah arti. Seperti itu. Bahkan bukan cuma huruf, beda panjang pendek pun nanti bisa merubah arti. Contoh ini dia kan bertasydid, artinya ada ya sukun di sini kan. Maka bukan iya, tapi iya. Ya. Seperti itu. Nah, ini artinya juga bisa berubah nih. Kalau seandainya dibacanya iya, i-nya yang panjang nih, i-nya yang panjang, iya karena na'budu wa iya, maka artinya berubah. Yang harusnya ya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, na'budu nih artinya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Itu arti yang benernya. Tapi kalau kita pakai iya, i-nya yang panjang nih, maka artinya hanya kepada Engkaulah matahari kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah matahari kami mohon pertolongan. Itu kalau secara kalimat itu sudah bisa masuk ke ranah murtad gitu ya, atau keluar dari agama karena kita menyembah matahari gitu kan, dalam konteks bahasa ini ya, seperti itu. Nah, maka pentingnya belajar tahsin atau tajwid adalah supaya kita bacaannya benar gitu, atau paling enggak proses dalam belajar menuju yang benar seperti itu ya. Karena kenapa harus belajar? Karena kalau belajar itu kita dikasih keringanan sama Allah, rukhsyah itu artinya Allah memberikan kewajaran gitu. Jadi kalau masih belajar kita enggak dihitung sebagai dosa gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau belajar terus kita asal-asalan membacakan ayat suci Al-Quran, maka dapatnya bisa dosa seperti itu ya.
Dan FYI untuk kawan-kawan bahwa ini kegiatannya pas 2024 kita direkam ya, direkam gitu. Bukan ke kawan-kawan, tenang aja, jadi rekamnya ke layar ini. Nah ini rekamannya bisa ditonton di sini, Youth Skills Academy ya. Tuh lihat followersnya cuma 21 doang. Sedih ya. Padahal yang belajar udah banyak nih. Nih itu ya, direkam ya. Bukan cuma tentang Al-Quran doang ya, tapi di sini ada beberapa pemahaman agama. Contoh ini kalau hari Kamis kawan-kawan ikut juga kan ya? Ikut juga gak sih? Fikih enggak? Oh kelas 11 doang? Enggak wajib ya? Maksudnya setiap Kamis enggak ketemu ya? Nah ini Ustadz Faris, beliau yang ngajar di sini juga setiap hari Kamis belajar ngajar fikih ya. Kalau ini segmennya adalah alumni Rohis, jadi ada beberapa alumni yang kita bikin podcastnya gitu ya. Jadi pengalaman alumni, bukan cuma alumni Rohis sih, nanti kedepannya alumni yang lain, alumni SMK 17 khususnya, karena memang jaringannya itu ya. Jadi ini Youth Skills Academy, kawan-kawan bisa saksikan ya, bisa tonton ulang kalau misalnya mungkin lupa apa yang kita pelajari gitu, atau kelewatan ya, atau karena di sini terlalu sakinah, terlalu tenang akhirnya tidur gitu atau ya, itu bisa ditonton ulang ya. Jadi rekaman ini saya masukkan ke YouTube Youth Skills Academy gitu ya. Nanti kedepannya ini juga bukan hanya tentang membaca Al-Quran ya, salah satu skillsnya adalah baca Quran, tapi nanti kedepannya akan disertakan digital marketing. Jadi bagaimana kawan-kawan kita berikan beasiswa gratis bagi yang terpilih ya, tentu saja, karena beasiswa itu nggak bisa diberikan kepada sembarang orang, karena kita dapat amanah dari orang nih, ada dana untuk diberikan beasiswa. Beasiswanya kita berikan berupa pelatihan gratis gitu. Jadi untuk kawan-kawan nggak usah bayar gitu. Cuman itu beasiswa bentuknya, maka terpilih nanti. Belajar digital marketing mulai dari copywriting. Nanti kawan-kawan yang mungkin suka nonton TikTok atau di Instagram itu semua konten kan, di Reels. Nah itu konten tuh. Nah digital marketing nanti kita akan belajar tentang itu. Adanya di sini Youth Skills Academy gitu ya. Jadi silakan jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pelajaran kita ya. Oke, kemarin kita caranya bagaimana? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya udah pakai ini belum? Gambar ini udah ya. Oke, berarti kita masuk ke ayat kelima ya. Saya anggap kawan-kawan sudah sampai ke ayat kelima. Jadi artinya huruf-huruf ini tempat keluarnya sudah kita pelajari sama-sama gitu ya. Tempat keluar hurufnya sudah kita pelajari sampai ayat keempat gitu. Oke. Maka kita lanjutkan ke ayat kelima sampai ke ayat 7 ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillah ya. Nah, lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini huruf yang belum dipelajari adalah huruf ta. Ya. Kan yang lainnya ini nggak ada huruf ta nih, ya kan? Nah, kita masuk ke huruf ta. Di mana tempat keluar huruf ta? Nih, tempat keluar huruf ta itu di ujung lidah. Ujung lidahnya ditempelkan ke sini nih. Pertemuan antara gigi dan gusi. Nih. Lidah Anda, lidah kamu nih, lidah ujung lidahnya ya, ditempelkan ke pertemuan antara gigi dan gusi. Ta. Ta, coba ta. Oke, kayak gitu ya. Nah, dia punya sifat namanya sifat hamas. Hamas itu ada udara yang mengalir. Cuman pada huruf ta itu dia hanya berbentuk percikan udara ya. Sifat itu akan terdengar ketika sukun. Nih, ini namanya sukun ini ya. Saya ingatkan kembali, ini namanya sukun. Ya. Maka ketika sukun, huruf ta ini dia ada percikan udara yang keluar. Ya. At. Nah, tapi jangan sampai ke huruf S, jangan ats, tapi percikan saja. At. Nah, percikan aja, gitu ya. Oke, kita praktek. Coba. Nah, praktek yang ini kita pakai matobi'i ya, 2 harokat biar terdengar lebih jelas, lebih panjang lagi. 2 harokat saja. Kita coba. Tatitu.
At, it, ut. Oke. Atta. Itti. Uttu. Nah, seperti itu ya. Dan saya mengingatkan kembali kalau ketika tanda baca di atas atau fathah, maka mulut kita tuh harus terbuka ya, gitu ya. Nah, ketika kasroh maka ada dua cara, boleh nyengir atau rahangnya diturunkan ya, ti gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya dhammah ini harus dimajukan bibirnya, gitu ya, seperti itu. Ya, menurut penelitian orang yang suka baca Quran itu wajahnya lebih muda sekitar 10 tahun ya. Orang yang suka baca Quran gitu. Karena wajahnya itu sering senam muka ya kan. A I U-nya itu benar-benar dibaca gitu ya. Oke, tak sudah selesai. Sin udah belum ya? Huruf sin belum ada ya? Oke, sin berarti sin. Udah ya sin ya. Alhamdulillah rabbil. Bismillah. Oke, good. Benar di sin udah ada ya. Oke, berarti tak sudah. Oke, kita baca ayat kelimanya ya. Ikuti setelah saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini sinnya juga harus ada desis ya. Nas ya. Oke, sama ini juga. Iya. Jadi untuk membedakan antara yang tadi itu panjang atau enggak, ya Pak, kasih. Ya, iya, dia harus ada nabroh namanya. Nabroh itu artinya suaranya bukan suara, nadanya dinaikkan. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, seperti itu ya. Oke, baca sekali lagi bareng-bareng 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, alhamdulillah, mantap. Lanjut, hak sudah. Nah, lanjut ke huruf shad. Ya, shad. Di mana huruf shad? Nih, huruf shad nih harusnya ada garis ya. Saya lupa mulu nih nambahin garis. Nih, ujung lidah mendekat ke sini nih, gigi seri bawah. Ini bagian dalam ya. Nah, huruf sin, zai sama shad itu punya sifat khusus yang sama, yaitu sofir, sifat sofir. Apa itu sifat sofir? Sofir itu desis. Nah, kalau ini tadi sin, sa, si, su. Nah, kalau ini slow. Nah, di mana bedanya? Padahal tempat keluarnya sama. Bedanya adalah nih, lidah bagian belakangnya itu dinaikkan. Ya, jadi slow. Nah, namanya sifat isti'ala. Jadi seolah-olah tuh mulut kita penuh sama makanan. Slow. Ya. Oke, coba praktek ya. Kita mendingan praktek ya, langsung ini lebih mudah-mudahan lebih cepat nangkepnya. Mana son? Di bawah. Nih, slow. Kita panjangin aja ya. Slow, si, su. Ya. As, is, us. Ya. Aslo. Isli. Usu. Nah, mungkin kalau suaranya kok beda ya sama yang saya bunyikan gitu, karena ya tadi lidahnya itu memang perlu dinaikkan gitu. Ya, nggak apa-apa, latihan ya. Poin pentingnya adalah dibedakan aja mas sin. Kalau sin itu tipis dia. Sa, si, su. Coba. Sa, si, su. As, is, us. Assa. Isi. Ussu.
Nah, coba yang sod sekali lagi. Sosisu. As is us. Asl. Isli. Uslu. Oke. Ya, dikendalikan ya lidah bagian belakangnya ini. Oke, nggak apa-apa, belajar ya. Sod sudah, lanjut ke to. Nah, to sama kayak tak makrotnya. Tuh. Dia tetanggaan nih, bukan tetanggaan ya, satu rumah tinggal malah. Ta, dal sama to itu sama. Ujung lidahnya sama di sini posisinya, cuma lebih ke dalam ya. Kalau tak tadi kan pertemuan antara gigi dan gusi nih. Nah, kalau to dia lebih ke gusinya lebih banyak. To. Bedanya apa tadi? Bedanya isti'la, lidah belakangnya itu dinaikkan. Po. Lidahnya diangkat nih, ditempelin ke langit-langit. Po. Kan kalau ta biasa ya ta. Nah, kalau ini nempel, ditempelin ke langit-langit. Po. Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Nggak apa-apa, emang harus praktek. Lanjut huruf po. Nih, to mana tadi? Nih. Coba ya, kita coba. Dan dia punya sifat qalqalah ya, atau memantul ketika sukun nih. Coba. Qatitu. Po. Coba po. Bibir saya monyong nggak? Po. Nah, karena bukan di bibir ya, dia ada di lidah. Suaranya po. Qatitu. Memang agak susah ya. Coba 1, 2, 3. Oke. Ato, ito, uto. Oke. Ato. Itri. Utu. Oke, kayak gitu ya. Jangan sampai nganggap susah ya. Enggak, insya Allah gampang. Saya dapat di Facebook, pada ngapain Facebook ya? Udah enggak ya Facebook ya? Ketahuan umur saya. Di Facebook itu kan memang generasi boomer sampai milenial tuh masih main ya. Itu ada anak yang Down syndrome tahu ya, Down syndrome. Nah, itu hafal Al-Qur'an 30 juz gitu. Nah, kan kita enggak Down syndrome nih. Harusnya bisa juga gitu. Ya, jadi perbedaannya mungkin lebih karena belum cinta sama Al-Qur'an aja gitu. Ya, jadi kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Qur'an juga gitu. Karena ini bisa jadi, Al-Qur'an ini bisa jadi syafaat ya. Jadi Al-Qur'an itu nanti akan datang di hari perhitungan ya, dan dia akan bilang ke Allah, ya Allah nih, bahwa si A ini adalah teman saya gitu, tolong lindungi dia dari api neraka, kayak gitu. Jadi bacaan Al-Qur'an kita itu nanti akan datang kepada kita ya, menolong dalam ketika saat itu ayah ibu kita juga nggak bisa nolong kita gitu, orang tercinta kita juga nggak akan bisa nolong kita gitu, seperti itu. Oke, lanjut ya. To sudah selesai, huruf to. Lanjut ke kof ya, nih kof ya. Kof di mana nih kof nih? Ya, jadi pangkal lidah atau lidah bagian paling belakang itu hampir atau menyentuh nih langit-langit yang lunak. Jadi langit-langit kan ada yang kalau disentuh sama lidah tuh dia lembek ya, lunak. Iya, kalau yang langit-langit yang depan kan enggak ya. Kalau yang belakang itu dia lunak tuh. Nah, huruf qaf itu berasal dari situ. Qaf, kaf. Nah, kalau kaf itu dia lebih ringan daripada qaf karena di depan ya. Oke, coba kita praktek qaf. Nih. Atau kafnya dulu deh, kita ulang lagi ya. Kaf tipis saya. Sorry, tipis. Kakiku. Nah, ada percikan juga. Ak, ik, uk. Nah, akka. Iki.
Uku. Nah itu kaf. Nah kalau qaf dia nggak ada percikan, dia tebal. Qaqiqu. Ako, iko, uko. Akko, iki, uku. Nah itu qaf. Ya beda ya kaf sama qaf ya. Perbedaannya lebih ke tadi tuh ada hamsnya, ada udaranya mengalir percikan atau enggak. Oke, selesai ayat ke-6 kita praktek. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, good. Kayak gitu ya, cukup. Lanjut siratal ladzi dzal. Nah, huruf dzal. Nih, dzal ya. Oke, di mana dzal? Di mana makhrajnya? Dzal itu ujung lidah ya. Nih, ujung lidah. Ujung lidah ketemu sama gigi seri yang atas. Nah, jadi dikeluarkan sedikit lidahnya. Za. Dzal. Zal, coba zal. Zal. Oke. Gitu ya, itu huruf zal. Coba kita praktek. Zazizu. Az-iz-uz. Awas, jangan sampai az. Ya, ditahan dulu. Az-iz-uz. Oke. Az. Izi. Azu. Alladhi waswisu. Idza jaa. Alladzina. Ya, kayak gitu ya, itu zal. Jadi beda sama zai. Ya, kalau zai dari mana? Zai itu kayak lembah ya, ada desisan. Sama makrotnya sama sin, nih zai ini. Ujung lidah hampir nempel ke gigi yang bawah, gigi seri yang bawah. Kalau zal, lidah di ujung gigi seri yang atas. Ya, za. Oke, alhamdulillah. Zal selesai, lanjut tak sudah lahin ghain. Ghain. Oke. Ghain di mana ghain? Nih, ghain. Nih. Di tenggorokan bagian atas. Ini belakang, ini apa namanya kalau orang sebutnya apa sih? Amandel. Amandel penyakitnya. Iya, amandel penyakitnya. Jadi kalau disebut amandel itu ketika ada daging yang nutupin ini nih, nutupin ini. Nah, itu namanya amandel. Kalau ini bukan amandel ya. Nama ininya saya lupa ya. Ya. Cuman ada nih, setiap orang ada ininya. Nah, ghain itu di belakang ini nih. Asal suaranya di belakang ini, apa sih namanya? Sebut saja ini ya. Ghain. Coba kita praktek. Ghaghiru. Mana go? Al-ir-ur. Nah, al-ir-ur. Nah, jadi bukan ag ya, bukan g ya, bukan ag, tapi al-ir-ur. Al-ir-ur gitu ya. Coba lagi. Al-gha. Irri. Uru. Nah, ghairil. Maghdu. Nah, jangan magdu. Maghdu. Nah, maghdu. Oke, kayak gitu aja. Itu lebih aman. Ya karena dia sifatnya rokhwah. Rokhwah itu terlepas. Lawannya siddah. Siddah itu artinya tertekan. Maksudnya apa? Semakin huruf ini ditekan ketika sukun, maka dia kalau rokhwah dia semakin terlepas. Coba dia tetap terlepas suaranya. Tapi kalau misalnya huruf ba, coba huruf ba digituin gimana? Nah, itu siddah namanya.
Ya, itu sifat siddah, sifat huruf siddah. Kalau rokhwah dia terlepas. Ditekan. Nah, ditekan dia tetap keluar suaranya. Itu namanya rokhwah. Makanya ghairil mag berjalan dia. Nah, bukan ghairil mag. Nah, tapi ghairil magdu berjalan. Itu ya. Oke, alhamdulillah ghain sudah. Kok ini huruf terakhir. Huruf terakhir adalah huruf dhad. Ya, huruf dhad. Di mana huruf dhad? Nih, huruf dhad. Nih, di samping atau lidah bagian kiri kanan, sisi lidah. Ya. Sisi lidahnya ditempelkan ke gigi geraham yang atas. Boleh bagian kiri, boleh bagian kanan. Ya, ditempelkan. Lo, kayak gitu. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh dua-duanya. Lo, asalnya dari situ tuh, lo. Jadi lidahnya ditempelkan gitu ke gigi geraham. Lo. Geraham yang atas ya, jangan yang bawah, geraham yang atas. Nggak apa-apa. Ya. Nih, jadi boleh yang kiri saja, boleh yang kanan saja, gitu ya. Ditempelin ke gigi geraham. Lo, kayak gitu. Agak ini ya, agak sulit memang. Dan kata Nabi memang ini huruf satu-satunya huruf yang paling fasih itu cuma Nabi. Nabi bilang gitu ke sahabat. Jadi huruf ini yang mampu mengucapkan secara fasih adalah Nabi gitu. Benar-benar fasih gitu, itu Nabi. Selain itu nggak bisa. Walau do, coba ya. Dhadhidu. Oke. Ad-id ud. Oke. Adlo. Idli. Udlu. Nah, seperti itu huruf dhad. Itu ya. Oke, alhamdulillah selesai. Ya, selesai nih. Oke. Kita baca sampai sini dulu nih ya. Saya terlebih dahulu, kawan-kawan mengikuti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, awas, hati-hati di sini nih. Ada yang bacanya mantul, nah itu mantul tuh. Harusnya an ditahan. An'amta 'alaihim. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, good. Lanjut. Dan ini harus 6 ya. Ini tandanya ini harus 6 dibacanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Mal ya. Jangan mage ya. Mal. Ini saya dulu pernah cerita gak ya di kawan-kawan atau di kelas yang lain ya. Ini gara-gara ini nih, gara-gara bacaan ini, itu ada satu imam yang akhirnya dia memutuskan untuk nggak pernah sholat di masjid yang dia imami. Kenapa? Gini ceritanya. Mau tahu ceritanya? Gini ceritanya. Jadi remaja masjid di salah satu masjid tempat saya tinggal dulu, ya itu masjidnya baru mengadakan pelatihan tahsin. Kayak gini nih, belajar tahsin, baca Al-Quran. Nah, ngebahas surat Al-Fatihah. Terus dibahaslah ini huruf ghain itu tidak qalqalah, tidak memantul, ya kan? Maka bacanya magdu, bukan magdu, gitu kan? Nah, singkat cerita, remaja masjidnya, keingetan langsung sama salah satu seorang imam yang udah sepuh. Ini imamnya umurnya udah sepuh.
udah 60-an gitu ya. Nah, imamnya memang ketika baca Al-Fatihah ketika maghrib atau isya itu selalu kedengeran ghairil mage. Bacanya seperti itu karena udah sepuh juga kan. Nah, akhirnya ditegur sama remaja masjidnya. Tapi negornya kalau menurut kami tidak beradab ya. Kenapa? Karena selesai dia ngimamin, literally dia baru mau keluar dari masjid, di situ masih banyak jamaah. Nah, ini remaja masjidnya ngomong, "Pak, saya mau kasih tahu ke Bapak bahwa bacaan Al-Fatihah Bapak tuh salah." Berpuluh-puluh tahun dia jadi imam di situ, coba bayangin. Tiba-tiba nih ada anak kemarin sore, istilahnya gitu ya, maksudnya anak yang masih tahapan belajar gitu. Tiba-tiba ngomong ke dia bahwa Bapak bacanya salah. Ghairil magdu itu harusnya magdu, bukan magedu. Bapak bacanya magedu gitu. Jadi ditegurnya tuh di rame-rame di depan banyak orang. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah sang imam itu tidak pernah lagi sholat di masjid itu. Ya, bukan hanya tidak mengimami, tapi tidak pernah sholat lagi di masjid itu sampai beliau meninggal. Padahal udah berpuluh-puluh tahun beliau jadi imam masjid di situ. Gitu. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan yaitu menghentikan kebaikan orang lain gitu. Makanya harus dengan adab. Ya. Bener sebenarnya yang dikasih tahu sama anak muda itu bener kan? Sebuah kebenaran gitu, tapi ada yang lebih penting dari sebuah kebenaran, yaitu cara menyampaikannya gitu. Bisa jadi kita benar, tapi kalau cara menyampaikannya tidak benar, itu orang akan banyak yang tersinggung lah atau banyak hal lah seperti itu. Ya, maka jangan sampai ilmu yang kita tahu benar, kebenaran yang kita miliki itu menghentikan kebaikan orang lain seperti itu. Jangan sampai ya. Nah, ini gara-gara ghairil magdu ini nih. Ya, nauzubillah ya, jangan sampai kayak gitu kawan-kawan. Oke, langsung kita praktek sama-sama dari awal sampai akhir ya. Nah, ini di pertemuan selanjutnya nanti akan ada di tes ya, kawan-kawan, di tes satu-satu. Nanti yang bacanya udah cukup baik dapat sertifikat. Ya, dapat sertifikat bacaan Al-Fatihah yang baik seperti itu. Ya, jadi di tes satu-satu, makanya kawan-kawan nanti bagi yang ketinggalan atau ini gimana sih cara bacanya? Nah, itu tinggal tonton ulang rekamannya di YouTube kita gitu ya, Youth Skills Academy. Oke, yuk kita praktek sama-sama. Saya contohkan, kawan-kawan mengikuti dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sama-sama kita tutup ya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti satu-satu kita tes ya. Nanti kawan-kawan tinggal bacakan sesuai dengan apa yang kita pelajari sama-sama. Poinnya adalah makhorijul hurufnya benar ya, jangan sampai ketuker, jangan sampai nggak sesuai. Kemudian panjang pendeknya ya, jangan kepanjangan nih. Alhamdulillahirabbil alamin, A-nya kepanjangan misalnya, atau Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu kepanjangan. Ya, seperti itu. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa khitmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.